Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Anina Sukmai Febrianti dari Prodi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya Universitas Trunojoyo Madura. Saya akan berorasi dengan mengemukakan pendapat dari Bapak Susanto selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Sugihwaras Bojonegoro. Biaya kuliah tunggal atau yang biasa kita sebut dengan UKT di Indonesia adalah mekanisme pembiayaan pendidikan tinggi yang bertujuan untuk meringankan beban biaya kuliah mahasiswa dengan menetapkan biaya berdasarkan kemampuan ekonomi keluarga. Meskipun tujuan UKT adalah untuk membuat pendidikan tinggi lebih terjangkau dan inklusif, ada beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan dan dikritisi dalam penerapannya. Pertama, UKT diharapkan dapat meningkatkan akses pendidikan tinggi bagi seluruh lapisan masyarakat. Dengan menetapkan biaya berdasarkan kemampuan ekonomi, mahasiswa dari keluarga kurang mampu dapat mengakses pendidikan tinggi tanpa beban biaya yang berat. Ini sejalan dengan prinsip keadilan sosial dan kesempatan pendidikan. Namun, penerapan UKT sendiri tidak selalu berjalan dengan mulus. Ada berbagai keluhan mengenai ketidakakuratan dalam penentuan kategori UKT. Banyak keluarga merasa bahwa penilaian kemampuan ekonomi mereka tidak mencerminkan kondisi sebenarnya, sehingga mereka dikenakan UKT yang lebih tinggi dari kemampuan yang mereka punya. Proses verifikasi dan validasi data ekonomi yang kurang tepat bisa menjadi penyebab utama masalah ini. Dalam beberapa kasus, kurang transparannya proses penerapan UKT juga menimbulkan ketidakpercayaan di kalangan mahasiswa dan orang tua. Selain itu, ada isu tentang keadilan pemerataan dalam akses pendidikan tinggi yang masih menjadi tantangan. Di beberapa daerah, terutama di daerah terpencil dan kurang berkembang, akses terhadap informasi dan fasilitas pendidikan masih sangat terbatas. Ini menimbulkan kesenjangan antara mahasiswa di perkotaan dan di pedesaan dalam hal peluang untuk masuk perguruan tinggi. Untuk meningkatkan efektivitas UKT dan akses pendidikan tinggi, ada beberapa langkah yang bisa diambil. Pertama, meningkatkan transparansi dan akuransi dalam penilaian kemampuan ekonomi mahasiswa. Sistem yang lebih terbuka dan melibatkan pihak independen bisa membantu memastikan bahwa penetapan UKT lebih adil dan sesuai dengan kondisi nyata. Kedua, pemerintah dan institusi pendidikan perlu meningkatkan upaya penyebaran informasi serta memberikan bimbingan dan pendampingan kepada calon mahasiswa dari daerah terpencil. Ini bisa dilakukan melalui program beasiswa, bimbingan belajar gratis, dan fasilitas pendukung lainnya. Secara keseluruhan, UKT memiliki potensi besar untuk meringankan beban biaya pendidikan dan meningkatkan akses pendidikan tinggi di Indonesia. Namun, diperlukan perbaikan dalam implementasi dan pengawasan agar tujuan mulia ini benar-benar tercapai dan dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Pendidikan tinggi yang terjangkau dan inklusif adalah kunci untuk menciptakan masyarakat yang lebih berdaya dan sejahtera. Nah, dalam konteks demikian, jangan sampai banyak anak pandai yang terkendala masuk ke dalam PTN. Oleh karena itu, negara sendiri harus hadir di tengah rasa keadilan bagi mencerdaskan anak bangsa.